Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu. Setelah liburan kita akan belajar lagi. Tetap semangat untuk belajar dari rumahnya. Kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Untuk materi kita hari ini apa saja? Yuk kita simak bersama-sama. Materi pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu kita akan membahas tentang tekanan. Lalu yang kedua tentang tekanan pada zat cair ataupun tekanan hidrostatis. Yang ketiga bejana berhubungan. Dan yang terakhir yang keempat adalah tentang tekanan udara. Baik, kita masuk ke materi pertama yaitu pengertian tekanan. Definisi konsep tekanan yaitu secara umum tekanan akan muncul karena adanya gaya pada luasan tertentu. Nah, pengertian tekanan adalah perbandingan antara jumlah gaya yang diberikan pada benda dengan luas permukaan benda. Jadi, gaya yang kita berikan berbanding lurus dengan luas permukaan benda. Jadi contohnya ketika ujung paku yang memiliki permukaan runcing ditempelkan ke dinding, kemudian gaya yang kamu berikan pada paku cukup besar, maka tekanan yang dihasilkan akan juga besar. Nah, tekanan yang besar ini akan mempengaruhi dinding menjadi berlubang. Rumus tekanan. Tekanan merupakan gaya yang bekerja per satuan luas tertentu, yaitu dapat dirumuskan P sama dengan F dibagi A, di mana keterangannya P ini adalah tekanan, satuannya Newton per meter persegi atau Pascal. F ini adalah gaya, satuannya Newton. A ini adalah luas permukaan, satuannya meter persegi. Contoh soal. Tukang bakso mendorong gerobaknya membutuhkan gaya sebesar 90 Newton. Apabila luas telapak tangannya 150 cm persegi, berapakah besar tekanan yang diberikan tukang bakso terhadap gerobaknya? Penyelesaiannya kita ketahui di sini di soal adalah gaya tekan atau F-nya yaitu 90 Newton. Lalu luas telapak tangannya adalah 150 cm persegi. Lalu kita rubah menjadi meter persegi. Karena di sini pangkat 2 maka dibagi 100. 150 dibagi 100 maka jadi 0,015 meter persegi. Yang ditanyakan yaitu di sini adalah tekanan pada gerobaknya. Maka di sini kita masukkan rumusnya P sama dengan F dibagi A. Kenapa di sini angka 2? Karena telapak tangannya ada 2. Jadi 2 kali luas permukaannya. Sehingga 90 dibagi 2 kali 0,015 sama dengan 90 dibagi 0,03. Ya, jadi 2 kali 0,015-nya menjadi 0,03. Maka hasilnya adalah 3000 Newton per meter persegi atau 3000 Pascal. Jadi seperti itu ya mengerjakannya ya, contoh soalnya. Selanjutnya materi kedua kita belajar tentang tekanan pada zat cair. Definisi tekanan zat cair di sini yaitu secara definisi tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Nah, kasarnya di sini setiap jenis zat cair akan memberikan tekanan tertentu tergantung dari kedalamannya. Jadi di sini setiap tekanan akan semakin besar ketika kita semakin dalam menyelami air. Sifat tekanan hidrostatis. Sifat tekanan hidrostatis yaitu yang pertama, semakin ke dalam dari permukaan zat cair, maka tekanan zat cair akan semakin besar.
Yang kedua, pada saat kedalaman yang sama, tekanan zat cair akan menekan ke segala arah dengan tekanan yang sama besarnya. Tekanan zat cair dalam tubuh manusia. Nah, ini sedikit bahas tentang biologinya ya. Yang pertama yaitu osmosis dan tekanan osmotik. Di sini difusi suatu pelarut melalui membran semi permeable, di mana zat terlarut tidak terbawa, encer atau pekat, sehingga pekat. Yang kedua, osmosis dalam tubuh manusia. Laju keluar molekul air yang keluar masuk sel harus tepat sama ya, atau yang disebut dengan isotonik. Nah, ini gambaran tentang peristiwa osmosis. Yang di bawah adalah gambaran tentang osmosis pada sel tubuh. Tekanan zat cair dalam tubuh manusia. Tekanan pada zat cair mengalir di sini menggunakan prinsip tekanan hidrostatis, yaitu contohnya pada infus. Ya, ini bisa dilihat di gambar ya. Nah, tekanan dan aliran dalam tubuh, air mengalir dari tekanan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, atau yang disebut dari aorta ke tekanan yang lebih rendah di tubuh. Tekanan dipengaruhi kekentalan. Kekentalan ini nama lainnya adalah viskositas dan diameter pembuluh darah. Rumus tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis dapat dirumuskan P sama dengan Rho dikali G dikali H. Ini P miring ini dibacanya Rho ya, atau yang disebut dengan massa jenis. Keterangannya adalah P ini adalah tekanan, satuannya Newton per meter persegi atau Pascal. Rho di sini P miring disebut dengan massa jenis, satuannya kilogram per meter persegi. Lalu G yaitu gravitasi bumi, satuannya nilainya 10 meter per second kuadrat, kita bulatkan saja, atau biasanya ada juga yang 9,8. H ini adalah kedalaman permukaan zat cair, satuannya meter. Contoh soalnya. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat ya. Di sini harusnya 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah besar tekanan hidrostatisnya? Pembahasannya diketahui kedalamannya adalah 3 meter, massa jenisnya 1000, lalu gravitasi buminya 10. Yang ditanyakan adalah pH. pH ini adalah tekanan hidrostatis. P itu tekanan hanya hidrostatis. Jadi rumusnya adalah pH sama dengan Rho dikali G kali H, yaitu 1000 dikali 10 dikali 3. Maka hasilnya adalah 30.000 Newton per meter persegi. Baik, selanjutnya kita masuk ke latihan soal bagian pertama. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan tekanan? Nah, berikan 3 contoh masing-masing tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, sebuah pompa hidrolik dengan luas penampang 2500 cm diberikan gaya sebesar 80 Newton. Berapakah besar tekanannya? Ingat, di sini cm dirubah dulu menjadi meter. Jangan sampai terbalik dan langsung hitung ya. Lalu selanjutnya, seorang penyelam menyelam di lautan sedalam 1,5 meter dengan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Berapakah tekanan hidrostatis yang dialami penyelam tersebut jika gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat? Sebutkan dan jelaskan macam-macam tekanan zat cair pada tubuh manusia. Nah, ini di latihan soal bagian 1 ya. Terdapat 4 soal, silahkan dikerjakan. Selanjutnya materinya yang ketiga adalah tentang bejana berhubungan. Zat cair sejenis yang diletakkan dalam bejana selalu mendatar dan sama tinggi. Tetapi jika zat cair tersebut tidak sejenis, maka bentuk permukaan zat cair tersebut tidak sama tinggi. Jadi konsep dari bejana berhubungan ini adalah jika di sini sama-sama diisi air, maka tingginya akan sama. Ya, perhatikan ini. Jadi jika
satu zat cair ini satu sejenis, maka tingginya bisa sama. Jika berbeda, maka tingginya akan berbeda. Bisa jadi tidak sama tinggi. Rumus bejana berhubungan. Nah, persamaan bejana berhubungan ini dapat dirumuskan ρ1 H1 sama dengan ρ2 H2. Di sini bukan P ya, tapi ρ. Di mana ρ ini adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. H ini adalah ketinggian, satuannya meter. Nah, di sini dilihat nih. Ini yang berbeda warna karena apa? Dia beda zat cairnya, tidak sejenis. Di sini H1 dan H2. Tinggi pada penampang 1 dan tinggi pada penampang kedua. Contoh soalnya. Sebuah bejana berhubungan mempunyai luas penampang yang sama di semua bagiannya. Di pipa kiri ada air setinggi 16 cm, sedangkan di pipa kanan ada alkohol dengan tinggi 20 cm. Jika massa jenis airnya adalah 1 gram per cm kubik, berapa massa jenis alkohol? Yang ditanyakan massa jenis alkohol nih. Nah, kita jawab yang diketahui. Yang pertama H1-nya. H1-nya tingginya 16 cm. H2-nya adalah 20 cm. Dan massa jenis airnya adalah 1 gram cm kubik. Di sini ρ1. Kenapa? Karena dia yang diketahui. Lalu yang ditanyakan adalah massa jenis alkohol atau yang disebut dengan ρ2. Nah, di sini kita lihat di soalnya. Kebetulan sama-sama sentimeter semuanya, maka bisa langsung dihitung. Kecuali apabila ada perbedaan antara sentimeter dan meter, maka harus dirubah dulu ke meter. Jangan sampai lupa ya. Nah, penyelesaiannya rumusnya ρ1 H1 sama dengan ρ2 H2. Maka karena yang ditanyakan adalah ρ2 ini, maka di sini ρ2 adalah ρ1 H1 dibagi H2. Di mana di sini ρ1-nya berapa? Nilainya 1. H1-nya nilainya 16. H2-nya adalah 20. Sama dengan 1 dikali 0,8. 0,8 itu hasil dari 16 dibagi 20 ya. 1 dikali 0,8 maka hasilnya adalah 0,8 gram cm kubik. Jadi massa jenis alkoholnya adalah 0,8 cm kubik. Jadi dilihat, diperhatikan lagi soalnya. Jika satuannya cm semua, bisa kalian langsung hitung. Jika satuannya meter semua, sama, bisa langsung dihitung. Tapi jika satuannya berbeda, maka kalian harus setarakan dulu satuannya. Ya. Jangan sampai lupa. Selanjutnya tekanan udara. Materi terakhir. Yang keempat. Semakin tinggi suatu tempat, semakin rendah tekanan udara di tempat itu. Nah, rumusnya P sama dengan P0 tekanan awal dikurangi massa jenis kali gravitasi dikali tinggi ρ G H ya. Nah, di sini dalam tekanan udara ini ada alat yang namanya barometer. Barometer itu apa? Barometer adalah alat untuk mengukur tekanan atmosfer. Nah, penunjukan besar tekanan atmosfer oleh barometer disebut dengan sikap barometer. Di sini barometer raksa, tinggi permukaan raksa, tinggi raksa pada permukaan laut adalah 76 cm, sehingga tekanan atmosfernya adalah 76 cm Hg. Pengurangan 1 cm Hg ini dari kenaikan 100 meter. Jadi pengurangannya setiap 100 meter berkurang 1. Nah, lalu selanjutnya ada barometer aneroid, yaitu kotak hampa udara yang penampaknya berbentuk lingkaran. Jika tekanan bertambah jika tekanannya bertambah, maksudnya ya, kotaknya akan melengkung ke dalam, maksudnya gitu. Jadi, jika tekanannya bertambah, maka kotaknya akan melengkung ke dalam.
Masih lanjut di tekanan udara, yang kedua alatnya bernama manometer. Nah, manometer ini adalah alat untuk mengukur tekanan gas pada ruang tertutup. Nah, contohnya di sini ada contohnya raksa terbuka itu 1 atm, lalu raksa tertutup di atas 1 atm ya. Lalu logam tekanannya sangat tinggi. Nah, contohnya adalah manometer Schaefer Baden-Bok atau Bordon atau pegas. Di sini contoh jenis-jenis manometernya. Contoh soalnya, kota Ambarawa berada pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Berapakah tekanan udara di kota tersebut? Di rumus tekanan udara ini, kalian rumusnya bisa lihat ya, P sama dengan P0 dikurangi apa tadi? Ya, Rho kali G kali H. Nah, di sini rumusnya yang kita gunakan adalah H dibagi 100 dikali 1 cm Hg. Sehingga P-nya adalah 76. 76 ini dari mana? Dari permukaan awal yang tadi kita bahas ya. Jadi, di sini hanya berapa? 500 dibagi 100 kali 1. Jadi, sama dengan 76 dikurangi 5, sehingga hasilnya adalah 71 cm Hg. Jadi seperti itu ya mengerjakannya. Selanjutnya yang kedua, latihan soal bagian 2. Nah, soal pertama yaitu kota Banyuwangi berada pada ketinggian 700 meter dari permukaan laut. Berapakah tekanan udara di kota tersebut? Ya, ini rumusnya tadi tekanan udara yang tadi ya, kita contohkan. Lalu yang kedua, jelaskan perbedaan antara barometer dengan manometer. Nah, ini ada tadi, sudah dibahas. Lalu yang ketiga, pada sebuah pipa U terdapat air dalam kurung massa jenis sama dengan 1000 kg meter kubik. Airnya jadi massa jenisnya 1000. Kemudian dimasukkan zat cair lain sehingga mengisi 10 cm bagian kiri pipa. Jika diketahui beda ketinggian permukaan zat cair adalah 1 cm, hitunglah massa jenis zat cair tersebut ya. Jadi dilihat ini, diperhatikan lagi, yang ditanyakan adalah hitunglah massa jenis zat cair tersebut. Berarti Rho 2-nya yang dihitung. Ya, sampai sini ngerti ya? Baik, cukup sekian belajar IPA kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan, dan terutama salah dalam menjelaskan. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan di rumah. Jangan lupa 3M, pakai masker, pakai mencuci tangan ya, dan membersihkan dengan sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.